Tugas ini bukan diberikan oleh pastor paroki, bukan diberikan oleh gereja, tetapi tugas ini langsung dari Tuhan sendiri. Maka sekali lagi mari kita sungguh-sungguh menata diri kita, supaya semakin hari kita semakin ambil bagian dalam tri tugas Kristus. Dan sungguh-sungguh berupaya untuk semakin menyadari diri kita di hadapan Allah. Bahwa kita masih jauh dari sempurna. Maka mari kita pelan-pelan tetapi pasti semakin hari semakin menyempurnakan hidup kita. Karena kita dipanggil oleh Allah, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Ini panggilan umum, panggilan untuk setiap orang tanpa kecuali. Kita dipanggil untuk makin hari makin sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya ada pada Allah. Maka mari dalam hidup dan kehidupan kita, kita pelan tetapi pasti makin hari makin mendekatkan diri kita kepada Allah sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan juga pujangga gereja yang hidup tahun 1542 sampai 1591. Dia merupakan guru dalam hidup menggereja yang sungguh-sungguh, yang serius dalam pergulatan rohani, maka menjadi guru dalam hidup rohani. Maka mari kita siapkan diri kita untuk masuki perayaan kudus ini. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang kehilangan rasa berdosa. Merasa dirinya sudah sempurna, merasa dirinya sudah baik. Maka warta yang disampaikan kepada kita sore hari ini sebetulnya sebuah ajakan untuk merenungkan diri sendiri. Gambaran tentang dua orang anak. Yang pertama diminta untuk bekerja di kebun anggur. Yang gambaran merupakan ya sebetulnya pemberian rahmat Allah. Jadi rahmat itu bukan sekedar hadiah, tetapi perlu diperjuangkan. Maka digambarkan dengan bekerja. Dia menjawab iya, tapi tidak berangkat. Dia tidak mendapat apa-apa. Karena iya saja tidak cukup. Sementara anak yang kedua tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal. Dan berangkat. Maka dialah yang mendapatkan rahmat itu. Karena menanggapi tawaran. Harus bekerja yang semula tidak mau, tetapi menanggapi tawaran Allah itu. Dia menyesal.
Selanjutnya ketika kita merenungkan lebih dalam, warta hari ini juga merupakan satu kritik. Orang yang merasa diri pasti selamat. Ketika Yohanes datang mewartakan pertobatan, orang-orang tidak mau dengar. Maka Tuhan Yesus menegaskan dengan seruan yang cukup keras. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena pemungut-pemungut cukai, para pelacur ini mendengarkan warta Yohanes dan bertobat, menyesal. Maka ada pembaharuan diri. Karena ada pertobatan, ada pembaharuan diri, maka mereka selamat. Jadi banyak orang kehilangan rasa berdosa. Karena kehilangan rasa berdosa itu, lalu tidak berupaya untuk membangun pertobatan. Nah, kalau tadi sempat dikatakan bahwa ya, umat kita sudah memiliki KMM, tapi 2 tahun juga tidak ke gereja. Itu menunjukkan juga kehilangan rasa berdosa. Merasa dirinya sempurna. Lalu tidak ada gerak untuk memperbaiki diri karena memang tidak merasa berdosa. Merasa tidak ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Maka juga nanti misalnya untuk merayakan Natal ini, menyambut Natal ini, berapa orang yang melakukan sakramen tobat? Kalau ekaristi mingguan saja juga belum separuh dari umat kita. Maka saya sangat yakin yang melakukan sakramen tobat lebih sedikit lagi. Kehilangan rasa berdosa. Maka inilah kesempatan sebetulnya bagi kita untuk melakukan refleksi diri. Untuk melakukan evaluasi diri. Jangan lalu atas nama pandemi, lalu ya tidak ke gereja, tidak mengikuti misa. Misa online itu tidak sempurna. Karena merayakan misa online itu bukan merayakan sakramen, karena sakramen itu harus dirayakan dengan datang, dengan hadir. Misa online itu sekedar tambahan untuk pendalaman rohani. Supaya kita tidak kehilangan rasa rohani itu. Tapi misa online itu bukan merayakan sakramen. Karena sakramen itu perayaan kehadiran semacam ini tidak tergantikan. Jadi online itu hanya alat bantu supaya kita tidak kehilangan rasa rohani. Tapi kita belum sungguh-sungguh merayakan sakramen. Maka saudari-saudara, mari kita sungguh-sungguh menata diri kita. Ya, menata diri kita. Sungguh-sungguh menyadari jati diri kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis. Yang diundang, dipanggil untuk semakin meningkatkan mutu kualitas kita. Tentang kekudusan. Karena dengan dibaptis kita dipanggil, diurapi oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi imam, nabi dan raja. Jadi tugas ini bukan diberikan oleh pastor paroki, bukan diberikan oleh gereja, tetapi tugas ini langsung dari Tuhan sendiri. Maka sekali lagi mari kita sungguh-sungguh menata diri kita. Supaya semakin hari kita semakin ambil bagian dalam tri tugas Kristus. Dan sungguh-sungguh berupaya untuk semakin menyadari diri kita di hadapan Allah. Bahwa kita masih jauh dari sempurna. Maka mari kita pelan-pelan tetapi pasti semakin hari semakin menyempurnakan hidup kita. Karena kita dipanggil oleh Allah, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Ini panggilan umum, panggilan untuk setiap orang tanpa kecuali. Kita dipanggil untuk makin hari makin sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya ada pada Allah. Maka mari dalam hidup dan kehidupan kita, kita pelan tetapi pasti makin hari makin mendekatkan diri kita kepada Allah sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Besok kita kembali misa jam 5 sore. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.